Jadi sampai sekarang suratnya sendiri belum diterima SS. Jadi belum bisa memberikan pendapat bahwa itu tidak terdaftar. Cuman selama ini kan kalau misalnya suatu produk tidak terdaftar kan tidak mungkin beredar. Ya, jadi kita masih menunggu klarifikasinya dan apakah surat itu memang dikeluarkan belakangan ini atau mungkin dulu suratnya sudah ada baru sekarang dirilis. Jadi kita sendiri belum tahu kan. Karena setelah melihat perkembangan persidangan yang Nikmir ini kan seolah-olah produk SS kan tidak terdaftar. Ya toh? Nah, mungkin karena tidak terdaftar jadi BP POM ingin mengklarifikasikan. Jadi sampai sekarang surat dari BP POM itu sendiri belum diterima. Ya, jadi MC atau produk apa saja yang dikatakan tidak terdaftar, apakah memang benar-benar tidak terdaftar, dan masalahnya sudah beredar. Kalau sudah beredar berarti sudah terdaftar. Jadi ini masih menjadi semacam dilema. Kalau BP POM mengatakan tidak terdaftar, kenapa bisa beredar? Karena suatu produk yang beredar itu kan pasti sudah terdaftar. Begitu. Iya, belum tahu. Karena mungkin BP POM melihat dengan persidangan yang diklaim oleh Nikmir di persidangan bahwa produk SS kan tidak terdaftar. Jadi mungkin BP POM ingin meluruskan. Nah, apakah memang suratnya itu katakanlah diterbitkan belakangan 1-2 hari ini atau jangan-jangan suratnya sudah lama baru sekarang diumumkan. Jadi sekarang belum bisa memberi klarifikasi mengenai surat itu, ya. Hanya kalau di list bahwa itu produk tidak beredar, tidak terdaftar, ya sampai sekarang belum tahu, ya. Belum menerima suratnya dan karena belum menerima surat, jadi belum bisa memberikan reaksi. Ya kita belum tahu ya, kalau memang begini ya, suatu produk yang tidak terdaftar, apakah BP POM mempunyai hak untuk mengusutkan, katakanlah melanggar dari Undang-Undang Kesehatan. Tentu harusnya ada pengaduan dari masyarakat sebagai korban dari suatu produk, ya. Dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menyampaikan pengaduan bahwa seseorang sebagai pengguna produk itu menjadi korban sampai sekarang. Dan bahkan dulu saya berdiskusi dengan SS, kalau seandainya ada korban yang mengklaim, tentu SS akan bertanggung jawab, ya. Jadi produk itu sendiri pun sampai sekarang kita belum melihat apakah ada korban. Kalau memang hanya tidak terdaftar saja, lalu apakah ada pengguna yang mengalami kerugian secara medis, ya, artinya dia menggunakan produk itu tetapi menimbulkan masalah. Oh tidak juga. Kalau misalnya BP POM hanya merilis, ya, tanpa korban kan hanya merilis saja. Jadi BP POM hanya memberi sinyal bahwa produk tertentu dari SS tidak terdaftar. Apakah tidak terdaftar itu boleh digunakan atau tidak juga kan belum. Ya nanti kami diskusikan untuk segera menghubungi minta klarifikasi kan. Karena suratnya sendiri kan belum dapat ya. Ya. Bang, penegasan saja. Opini yang terbangun bahwa produk yang tidak terdaftar di BPOM itu terancam pidana. Ya kan ini kita hanya menegaskan. Jadi begini. Kalau soal pidananya kan harus dilihat, ya, produk itu apakah punya SS dan menimbulkan korban. Jadi kalau menjadi pidana tentu harus ada korban. Kalau hanya tidak terdaftar aja, apakah itu ada pidananya? Dan proses pidana untuk menyangkut BP POM kan juga punya penyidik PNS, ya. Jadi silakan saja kalau memang BP POM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya. Apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar? Karena sesuatu tidak pidana kan harus ada korban. Ya. PDTG 2025 agar ke ruang sidang 4. Terima kasih. Sudah ya? Sekali lagi panggilan untuk para pihak perdata. Ya, artinya kalau ada pengaduan tentu harus ada korban yang melaporkan kepada pihak berwenang. Kan BP POM juga punya penyidik PNS, bisa memproses. Jadi kalau
tidak terdaftar saja harus dicari apakah dalam undang-undang kesehatan itu suatu produk yang tidak terdaftar itu ada pidananya atau tidak. Ya, harus dicari karena pidana itu harus ada korban. Kalau hanya sekedar suatu produk MC atau produk apapun tidak terdaftar lalu menjadi kriminal, tidak juga ya. Jadi tidak terdaftar bukan kriminal. Soal terdaftar dan akan ditarik, kita lihat produk itu kapan punya. Jangan-jangan ini produk lama yang sudah habis stoknya lalu baru diumumkan. Jadi soal penarikan kan kita juga belum tahu. Kalau sekarang beredar lalu dinyatakan tidak terdaftar kan bisa ditarik. Tapi jangan-jangan ini produk sudah 3-4 tahun lalu dinyatakan tidak berlaku. Bagaimana mau ditarik? Barangnya sudah tidak ada. Ya. Terima kasih, Bang. Pernyataan mengejutkan dari BPOM yang menyebut salah satu produk kecantikan milik Sela Saukia mengandung bahan berbahaya langsung bikin heboh jagat maya. Tapi tunggu dulu, tim Sela nggak tinggal diam. Lewat klarifikasi resmi, mereka membantah keras tudingan tersebut dan menyebut ada kesalahpahaman besar di balik isu ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah produk itu benar-benar berbahaya? Atau ini cuma kesalahpahaman yang dibesar-besarkan? Dalam laporan resmi yang dirilis oleh BPOM, salah satu produk skincare milik Sela Saukia tiba-tiba tercantum sebagai produk yang mengandung bahan aktif berbahaya. Kabar ini langsung bikin geger publik, apalagi karena produk tersebut bukan kaleng-kaleng, sudah dipakai ribuan orang dan dipromosikan oleh banyak influencer papan atas. Namun, belum sampai 24 jam kabar itu viral. Pihak pengacara Sela Saukia langsung angkat bicara dengan nada yang tegas dan penuh keyakinan. Dalam siaran pers resmi, mereka menyampaikan, lebih besar dari, produk kami sudah lolos uji laboratorium internal dan bersertifikat aman. Kami curiga ada kesalahan atau bahkan unsur manipulasi data. Kami tidak akan tinggal diam, dan sedang menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama baik brand kami dan Ibu Sela secara pribadi. Tapi bukan cuma bicara. Tim Sela juga membuktikan klaimnya dengan mengunggah dokumen uji laboratorium dari pihak independen yang menunjukkan bahwa produk mereka tidak mengandung bahan berbahaya apapun. Sementara itu, dari pihak BPOM, sampai saat ini belum ada penjelasan lanjutan. Apakah ini murni kesalahan input data, atau ada kesalahan identifikasi produk? Yang jelas, drama ini belum berakhir, dan publik pun masih terus menanti klarifikasi resmi. Siapa yang sebenarnya salah, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hebohnya isu ini. Reaksi netizen pun beragam, ada yang membela Sela, ada pula yang mulai meragukan kredibilitas produknya. Dari awal aku udah curiga, kok glowing cepet banget hasilnya. Sela harus tuntut balik, ini bisa hancurin bisnis orang. Loh, BPOM juga nggak selalu benar, bisa aja salah input, tapi Sela wajib buktikan kebenarannya. Aku udah pakai produknya setahun lebih, aman-aman aja. Mungkin ada oknum yang mau jatuhin dia. Kasus ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu keamanan produk kecantikan. Apalagi bila menyangkut nama besar seperti Sela Saukia. Meski BPOM menyebut adanya kandungan berbahaya, bantahan dan bukti dari pihak Sela menimbulkan tanda tanya besar, siapa sebenarnya yang salah? Apakah Sela Saukia benar menjadi korban fitnah? Ataukah ini hanya strategi defensif dari timnya? Jadi, gimana menurut kalian soal kasus yang lagi ramai ini? Apakah Sela Saukia benar-benar sedang menjadi korban fitnah dan kesalahan prosedur? Atau justru pihak BPOM punya data yang valid dan harus kita percayai? Kasus ini bukan cuma soal produk skincare semata, tapi juga menyangkut kepercayaan konsumen, nama baik seorang public figure, dan kredibilitas lembaga pemerintah. Di satu sisi, klarifikasi dari pihak Sela terdengar meyakinkan dan didukung oleh hasil lab independen. Tapi di sisi lain, BPOM bukan lembaga sembarangan. Setiap datanya tentu melalui proses panjang. Lalu, siapa yang harus kita percaya? Apakah kalian tim percaya Sela, atau tim mending tunggu hasil investigasi lengkap dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Karena opini kalian penting untuk menjaga diskusi tetap objektif dan terbuka. Dan seperti biasa, kalau kamu suka dengan pembahasan mendalam seputar dunia hiburan, drama selebriti, dan kabar viral terkini, jangan lupa untuk like, SHARE, dan tentu saja subscribe channel ini. Supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru yang lagi panas-panasnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, tetap kritis, tapi santun.